Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hadi. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Mula Warman Samarinda. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi untuk pengambilan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional kita. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia merdeka, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, silakan duduk. Dua absen dulu ya. Abdul Jafar. Hadir. Ahmad Dhani. Hadir. Ayla Azhari. Hadir. Anissa Putri. Hadir. Aprilia Angelina Putri. Hadir. Aulia Hamda Nur Hidayat. Hadir. Beniliu Stefanos Hadir. Raskan. Saya Hairunisa. Hadir. Dian Sulistia. Hadir. David Fajar Nur Airfa Alin Airfa. Hadir. Fadil Zaki Sulaiman. Hadir. Fani Rizky Ramadhani. Fares Samal Akbar. Hadir. Farida Khairunisa. Hadir. Ivani Agustiana. Hadir. Indah Susilawati. Hadir. Karen Zuljiani. Hadir. Desa Rizky Nasrullah. Haliza Putri Nur Sahwani. Hadir. Rizkyani. Hadir. Muhammad Fadlan Khair. Muhammad Reza. Hadir. Muhammad Satria. Hadir. Nabil Alexander. Hadir. Nanda Siva Fauzia. Hadir. Hadir. Siti Halimah Sadia. Hadir. Stefani Putri Hani. Hadir. Ferawati. Hadir. Wildan Izadul Haq. Hadir. Yusuf Fahri Firmansyah. Hadir. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kalian semua bisa hadir ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat sehat yang telah Allah berikan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sebagai pelajar tentu harus belajar. Kita harus ingat, pendiri negara kita sudah menuliskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang tujuan pendirian negara. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itulah kita sekarang ada di sini untuk bersama-sama yang pertama melaksanakan kewajiban kita sebagai penerus bangsa. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang
Selawat dan salam tidak lupa mari senantiasa kita panjatkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya kita doakan kedua orang tua kita yang tentu atas jasa mereka kalian semua bisa berangkat ke sekolah, ya kan? Kalian bisa berangkat ke sekolah dengan naik kendaraan, bensinnya beli sendiri atau dari orang tua uangnya? Dari orang tua. Kalian bisa makan dengan enak setiap hari, bekerja sendiri atau dikasih orang tua? Oleh karena itu mari kita doakan orang tua kita semoga mereka semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam mencari nafkah yang halal. Amin ya robbal alamin. Dan terakhir kita doakan diri kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga kita senantiasa bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu. Oke. Bapak mau bertanya dulu. Pertemuan terakhir kita membahas tentang apa? Bank dan lembaga keuangan bank lainnya. Pertanyaan Bapak, ya. Kalau misalnya kita nabung ke Bank Indonesia, bisa atau tidak? Bisa tidak ke Bank Indonesia? Tidak. Oke. Mengapa? Kalau kita nabung kemana banknya? BNI, Bank Mandiri, BCA, Bank Syariah dan lain-lainnya. Oke. Bank itu bisa dibedakan dengan bermacam-macam. Misalnya ada bank yang milik pemerintah. Bisa sebutkan apa contohnya? BRI, BNI, Bank Mandiri. BRI, Bank Mandiri. Oke, good. Misalnya bank yang milik swasta. Ada yang tahu siapa misalnya? BCA, apa lagi? Bank Syariah, apa lagi? Bank Mega. Oke, Bank Mega tuh. Oke. Itu materi kita yang sudah kita bahas, ya. Yang perlu kita ingat lagi adalah salah satu tujuan pendirian Bank Indonesia adalah untuk bisa mengedarkan mata uang. Itu yang akan kita bahas hari ini tentang alat pembayaran. Alat pembayaran, ya. Kita harus tahu dulu mengapa kita harus belajar tentang alat pembayaran itu, ya. Apa dasar hukumnya? Yaitu ada di kompetensi dasar. Ini yang membuat adalah Departemen Pendidikan. Maka sebagai kita pelajar dan pembelajar harus bisa melaksanakan apa yang sudah ditetapkan. Yang pertama, bisa mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. 4.6 adalah menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Ada 3.6. Angka depan 3 itu menunjukkan pengetahuan. Angka depan 4 menunjukkan keterampilan. Itu adalah dasar kita mengapa mempelajari tentang alat pembayaran. Kita sudah tahu dasar hukumnya. Terus apa sih tujuan kita? Target kita pada pelajaran hari ini. Yang pertama, ya, setelah melakukan kegiatan literasi, kalian semua para siswa bisa menceritakan kembali sejarah uang dengan benar, ya. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan literasi, siswa bisa memahami pengertian uang dengan benar. Apa sih uang itu? Meskipun secara keseharian kita tidak pernah lepas dari yang namanya uang. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, siswa bisa menyelidiki fungsi uang dengan benar. Ingat, nanti kita akan ada diskusi kelompok. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa bisa menganalisis jenis uang dengan benar. Apa sih jenis-jenis uang itu? Kemudian setelah melakukan diskusi, siswa bisa menelaah syarat benda bisa menjadi uang itu apa saja.
Dan yang terakhir, setelah mencermati video, siswa bisa menyajikan peran alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Sudah siap? Siap. Oke. Coba sebelum kita ke materi utama, kita pemanasan dulu. Ya. Ada sebuah kata asem. Kalau kita putar-putar jadinya apa ya? Apa? Emas. Betul nggak? Oh betul. Bagus, tepuk tangan dong. Kata yang kedua, kelatar. Kelatar. Siapa yang tahu apa kelatar? Kelatar. Apa ya kelatar? Pasti berhubungan dengan alat pembayaran. Oh yang tahu kelatar? Tak tahu? Oke, ini dia. Kartal. Oh, ternyata kartal. Ya Allah. Yang ketiga, rupiah. Pinter. Hari up rupiah. Selanjutnya, barter. Apa? Barter. Yang selanjutnya, ragil. Apa yang ragil? Giral. Yakin? Yakin? Ragil juga giral. Giral. Bisa aja nih bikin soalnya. Ragil. Oke, giral. Terakhir deh. Nah, sulap. Palsu. Jangan mau ya dikasih bunga palsu. Jangan mau. Apalagi cinta yang palsu. Ucin silah kita. Oke, terima kasih. Itu permainan kita sekarang, ya. Sekarang ayo kita menyimak apa yang ada di dalam video kita, ya. Silakan kalian catat apa yang penting dari video ini. Kemudian nanti kita akan bahas. Ada pertanyaan tentu setelah video. Oke, siap? Oke, kita simak videonya. Jangan lupa dicatat ya, informasi yang penting dari videonya apa aja.
Ada namanya siapa ini? Roni. Dodo. Ada Pak Dodo di sini? Ada. Oke, silakan kiranya. Ya, kita ya sepeda.
Oke. Coba siapa yang bisa mengambil beberapa informasi penting dari video yang sudah kalian tonton, yang sudah Bapak putar? Yang bisa silahkan angkat tangan. Siapa yang bisa? Ayo. Saya. Oh ya, siapa namanya? Rani. Fani. Apa Fani informasinya? Orang zaman dulu melakukan pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dibuat sendiri. Oh iya, orang zaman dulu itu ketika misalnya pengen barang dan dia tidak bisa membuat sendiri, dilakukannya dengan pertukaran. Apa istilahnya? Barter. Bagus, tepuk tangan dong buat Fani. Siapa lagi yang bisa dapat informasinya? Silakan angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa? Ya, bagus. Siapa namanya? Kevin. Kerin. Apa Kerin? Karena pertukaran barang itu agak susah, jadi masyarakat zaman dulu mulai menggunakan uang koin. Oh, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan buat Kerin. Oke. Siapa lagi yang bisa mengambil informasi dari cerita? Angkat tangan. Ayo. Siapa namanya? Fadlan. Fadlan. Apa Fadlan? Uang tidak bisa dibuat sendiri atau dibuat Semau kita. semau kita itu. Oke ya, uang itu tidak bisa dibuat semau kita. Oke, tepuk tangan buat Fadlan. Oke. Itu beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari video ya. Misalnya, mengapa orang itu tidak terus-menerus memakai uang koin? Kalau beli rumah berat ya, beli mobil berat. Nah, maka dibuatlah sebuah uang emas. Oke, itu tentang apa namanya video kita. Kita lanjutkan ke PPT kita. Sejarah alat pembayaran, ya, sejarah alat pembayaran. Yang pertama, ya, sebelum munculnya sistem barter. Sebelum muncul sistem barter, berarti semua manusia itu akan memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara zaman dulu, yaitu berburu, ya. Istilah kita dalam pelajaran sejarah ya, ada masa berburu dan meramu. Oke, jadi orang zaman dulu butuh daging, carilah rusa. Butuh bahan pangan, carilah ubi. Apa yang ada di alam itulah yang digunakan. Ya, pengen buah, tanam sendiri. Ya, pengen ikan, tinggal nyari ke sungai. Sayangnya zaman sekarang sungai kita sudah sangat tercemar. Kalian jangan berharap ya mancing di sungai ya dapat ikan ya. Kalian dapatnya roda gitu ya. Oke, tugas kita nanti ya, kalian semua sebagai generasi penerus, bagaimana membuat sungai kita bisa kembali menjadi bersih. Oke. Kemudian ketika masa barter, masa barter di Indonesia saat ini ternyata masih ada yang dalam sistem barter. Ya, misalnya ya, di kira-kira daerah mana itu gambarnya? Papua. Di Papua itu tentara yang dikirim ke sana pasti nggak bawa sayuran dong, betul nggak? Mereka pasti dikirimnya itu bahan makanan yang sudah siap jadi instan. Bosan nggak setiap hari makan itu? Bosan. Sehingga orang di Papua sana, para tentara kita, untuk pingin sayuran maka dia harus barter dengan warga sekitar. Juga sama, warga sekitar mungkin pingin dong rasanya daging olahan itu seperti apa gitu kan. Nah, datanglah mereka itu ke barak-barak tentara melakukan yang namanya barter. Apa barter itu? Pertukaran barang. Oke. Kemudian sejarah terciptanya uang barang. Ketika barter banyak masalah. Misalnya saya punyanya kambing gitu kan, pengennya saya sebuah baju,
nyari orang yang buat baju belum tentu langsung ketemu, gitu kan? Ada orang butuh kambing, tapi dia punyanya bawang merah, mau nggak bertukar? Enggak. Mengapa? Tidak terjadinya sebuah kesepakatan. Maka muncul yang namanya uang barang atau namanya uang komoditas. Ya, uang komoditas adalah barang yang dijadikan sebagai standar pembayaran. Misalnya ada garam, teh, tembakau dan biji-bijian. Itu zaman dulu, gitu ya. Kita mengatakan garam. Ingat nggak kita? Ada pulau garam di Indonesia. Apa namanya? Siapa yang tahu? Pulau garam di Indonesia. Ada istilah itu. Sebuah pulau penghasil garam di Indonesia. Siapa yang tahu? Apa namanya? Pulau Madura, betul ya. Pulau Madura itu dikenal sebagai penghasil garam. Oke, seiring berjalannya waktu, uang komoditas tidak lagi dalam bentuk benda-benda kecil, ya, bukan garam lagi, bukan lagi biji-bijian, berubah ke benda yang lebih besar, misalnya hewan ternak. Tapi saat kebudayaan pertanian muncul, uang komoditas bergeser lagi ke dalam bentuk produk-produk pertanian seperti gandum, sayuran dan tumbuhan lainnya. Itu tentang uang barang atau uang komoditas. Sekarang apa sih yang namanya uang? Ya. Apa uang? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu uang? Alat perantara untuk mengadakan tukar menukar. Alat yang digunakan sebagai perantara untuk melakukan pertukaran, tukar menukar, ya. Jadi yang disebut uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Yang dimaksud dengan disetujui dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat apa sih yang akan kita gunakan, gitu ya, di antara anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar. Oke, misalnya ini apa ini? Uang 1.000. 100.000. Tahu aja ya. Negara mana yang menggunakan? Indonesia. Namanya apa? Iya. Kalau ini tahu nggak? Malaysia. Malaysia. Wah, suka Upin-Ipin ya. Itu Malaysia. Kalau ini? Arab. Oke. Sebagian besar penduduk kita sekarang sedang berangkat ke Arab. Ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Oke. Itu pengertian uang. Apa barang-barang yang bisa dijadikan sebagai uang? Pasti ada syarat-syaratnya. Siapa yang bisa menunjukkan syarat-syarat barang-barang yang bisa dijadikan sebagai uang? Angkat tangan coba. Yang bisa, angkat tangan. Oke, siapa namanya? Fani ya? Bukan, Ya, bukan. Kesia. Kesia. Apa Kesia? Syarat-syarat uang itu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Satu, betul. Mudah Yang dibawa kedua, kemana-mana. buat mudah beli. dibawa. Oke. Terus gampang disimpan tanpa mengurangi nilainya. Gampang disimpan tanpa mengurangi nilainya. Bagus. Terus Bertahan lama. tahan lama. Jumlahnya terbatas, nggak berlebihan. Terus Sama bendanya mempunyai mutu yang sama. oke, good. Tepuk tangan dong buat Kesia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ya. Jadi kalau misalnya di rumah itu kita punya kebun yang luas, ya, kebun kita itu menghasilkan durian. Banyak yang suka nggak? Ada yang tidak, berarti menolak. Iya. Artinya apa? Durian tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar. Mengapa? Ada yang menolak. Syaratnya adalah harus ada kesepakatan. Misalnya lagi, jangan durian deh. Di rumah itu ada buah pepaya. Lagi dia bilang. Kaget saya. Bisa nggak pepaya dijadikan alat tukar? Tidak.
Mengapa? Gampang busuk, tidak tahan lama. Oke, misalnya ada lagi nih. Kalian semua suka sate? Suka. Ya. Daging kambing disimpan, bisa nggak dijadikan alat tukar? Bisa nggak? Kalau di freezer biasanya sulit banget. Syaratnya harus kulkasin dulu ya. Nah, kalau nggak kulkasin, kenapa? Gampang busuk. Itu syaratnya. Ya. Sekarang misalnya batu-batuan tahan lama itu, bisa nggak jadi alat tukar? Mengapa? Bawahnya berat. Yang kedua, tidak ada nilainya. Gampang orang ambil gitu ya. Oke, bagus. Paham? Itu syarat-syarat barang yang bisa dijadikan sebagai uang. Oke. Selanjutnya, sekarang peran dan fungsi uang. Apa peran dan fungsi uang? Kalian semua pasti punya uang, ya kan? Jadi apa fungsi uang? Siapa yang tahu silakan angkat tangan. Oke, siapa namanya? David. Apa David? Fungsi uang? Untuk membeli. Untuk membeli, bagus. Betul nggak? Betul. Apa lagi? Untuk tukar menukar. Untuk tukar menukar, bagus. Apa lagi? Jangan berhenti tepuk tangannya dong. Ada lagi yang tahu? Siapa lagi yang lain? Untuk mengukur nilai. Untuk mengukur nilai, ya. Mengukur nilai misalnya ini toples lagi. Jadi ingat lebaran. Ini botol minum, gitu kan? Berapa nilainya? Diukurnya dengan uang. Paham? Itu untuk mengukur nilai. Kemudian selanjutnya sebagai alat pembayaran yang ditunda. Kan kadang kita orang maklum lah, kreditor gitu ya, sukanya kredit. Kita beli barang nggak sanggup untuk cash, cicil lah kita, gitu ya. Yang selanjutnya adalah sebagai alat penyimpan nilai. Kita nabung, ya kan, supaya tidak cepat hilang. Pada pertemuan dulu kita ingat ya, ada orang yang ingin berangkat haji, tapi uangnya tidak ditabung di bank, disimpan di bawah kasur, kemudian dimakan. Maka supaya aman, uangnya disimpanlah ke bank. Itu namanya sebagai penyimpan nilai. Di sini ada pertanyaan, paham tentang syarat-syarat uang, tentang pengertian uang, harus ada kesepakatan, gitu ya. Kemudian tentang fungsi-fungsi uang. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis uang. Ya, yang pertama ada jenisnya uang logam. Ada yang punya pasti recehan? Ya, punya. Uang receh itu jangan disepelekan ya. Pernah dengar cerita ada orang membeli motor dengan uang recehan? Bisa kan? Iya. Jadi kalau kalian punya uang receh, jangan main buang, tetap ada nilainya. Terima kasih. Ya. Ada yang namanya uang kertas, pasti punya juga kalian, ya, uang kertas. Jangan seribuan dong. Oh bukan. Nah ini, ya, bukan buat kalian ya. Uang kertas, di sini ada banyak sekali fitur-fitur sebagai pengamat uang, gitu ya. Misalnya ada benang, ada angka, ada watermark dan sebagainya. Kalau kalian punya uang palsu, diapain? Dibuang. Yakin dibuang? Uang palsu? Dibuang, diamin. Oke, good. Itu cara yang benar. Jangan ikutin orang-orang lain ya. Uang palsu, datanya ke toko kecil. Kasihanlah dia. Sudah untungnya nggak seberapa, dapatnya palsu lagi. Paham ya? Jangan dibawa ke pom bensin juga, kasihan petugasnya. Oke. Yang kedua, berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Ya, ada uang kartal, uang yang biasa kita gunakan. Uang kartal itu bisa uang receh, bisa uang kertas. Kemudian yang kedua ada uang giral. Uang giral itu uang yang dikeluarkan oleh bank-bank umum
tapi bukan berbentuk uang. Tapi cek misalnya, gitu ya. Cek itu bisa disebut sebagai uang, namanya uang kira. Kita misalnya berangkat ke Bali, gitu kan, bawanya cek, bisa nggak? Bisa. Maka disebut sebagai uang kira, ya. Kemudian berdasarkan nilainya, ada yang bernilai penuh, ada yang tidak bernilai penuh. Apa tuh maksudnya? Nih misalnya yang tadi. Sulapan. Jadinya 5.000. Nolnya hilang 1. Ini uang nilainya 5.000. Pertanyaan ini kecil. Beda. Nah, ini membuktikan bahwa uang kertas ini mempunyai nilai tidak penuh. Artinya apa? Dari segi bahannya dia tidaklah 5.000. Mungkin bahannya hanya 1.000. Atau mah kurang kali ya, kertas kecil. Tetapi dia diberi angka 5.000. Sehingga semua orang harus mengakui ini 5.000. Meskipun diulang, bahan membuatnya nggak sampai 5.000. Ambil uang yang 100.000 ya, bahannya sama kecil gitu. Kemudian ada uang yang bernilai penuh. Nanti kalau ini lagi silahkan nih, jangan. Uang yang bernilai penuh itu misalnya adalah uang receh, ya, uang receh. Ini memang bahannya seharga 500. Uang koin itu merupakan contoh dari mata uang yang bernilai penuh sesuai dengan bahan bakunya. Pasti uangnya 5.000 dengan uang 1.000 bahannya berbeda, gitu kan? Nah, ini contoh dari uang yang bernilai penuh sesuai dengan bahan bakunya. Terima kasih. Selanjutnya ada berdasarkan pemakaiannya, ya, internal value dan external value. Apa itu internal value? Misalnya telurnya berapa lagi ya? Sampai gede deh. Merah. Ya, lama. Ini uang 5.000, ya. Ini bisa dikatakan sebagai internal value ketika kita gunakan untuk belanja. Memang dia berharga 5.000, gitu ya. Kalau external value adalah uang ini kalau kita tukarkan ke dolar. Paham perbedaannya? Kalau kita gunakan belanja namanya internal value. Kalau kita tukarkan ke mata uang lain namanya external. Oke, paham? Oke, tuh. Sekarang KS bikin dulu dong. Kita berdiri supaya tidak penat, gitu ya. Karena sudah agak lama kita belajar, supaya tidak penat kita berdiri. Masing-masing boleh memegang alat tulis, tapi jangan diceretin. Coba kalian semua, oke. 4. Oke. Silakan Mbak berempat di sini berdiri. Oke, Mas berlima berdiri di sini. Mbak bertiga berdiri sono. Oke. Baris. Oke, bertiga baris, berlima baris, berempat baris, ya. Permainannya sederhana. Tapi tolong jangan baper. Nama gamenya adalah game perasaan. Ya, game perasaan. Apa itu? Nah, ini misalnya, saya jangan perempuan contohnya, saya kalau laki-laki aja. Ya. Dengan menggunakan jari, saya akan membuat huruf di pundaknya sini. Paham? Paham? Nanti sampai ke depan sana, apakah hurufnya sama atau tidak? Jangan sampai beda ya. Nanti kalau misalnya ada yang salah, dihukum atau dia jadi ya? Yang salah dikasih hadiah. Yang menang berhadiah. Yang akan dihukum. Cuma bertiga loh ini. Oke,
Ini kata yang harus kalian tulis. Nanti harus kurang satu orang. Iya. Ayo Mbak yang sama. Tulisnya pakai jari aja di pundak temannya. Oke, paham? Sini Mbak. Satu dua, kelas satu. Ingat ya, ini pakainya perasaan, bukan jangan baper. Oke. Kita tambah dulu ini yang pertama. Paham? Bisa? Di pundak temannya tidak boleh diucapkan. Siap? Silahkan ke temannya. Langsung. Sekarang. Kalau paham bilang paham, kalau nggak bilang tidak. Paham, silakan. Paham, oke lanjut, paham. Paham? Oke, disimpan ya. Yang Mbak sana sudah selesai belum? Sudah. Sini lagi. Tetap orang sama, orang yang sama, orang yang sama. Huruf yang kedua. Paham? Ya. Oke, silakan dibuat lagi. Oke, siap lagi. Pak ada suara, silakan pakai perasaan kalian. Oke, siap. Ada yang dibeli. Ada yang beli. Oke, paham? Oke, tuh. Sudah dua tuh. Huruf yang ketiga. Ya. Jangan sebut angkanya. Oke, siap. Udah ya. Sudah? Oke, huruf yang keempat. 5 huruf aja. Oke, tidak bersuara, silakan di luar, dipikir Anda supaya terlihat terus. Awas, dia begini dia. Sudah? Sudah. Huruf terakhir. Huruf terakhir. Siap? Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Sudah? Sudah? Sudah. Ayo Pak, yang paling ujung ke depan. Yang paling ujung ke depan. Paling ujung ke depan. Paling ujung ke depan. Paling depan. Paling depan. Paling depan maju. Paling depan maju. Jalan kan dulu. Kita kasih semangat dong buat teman kita di depan. Oke, coba papan tulis. Tangan tulis. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Betul atau salah? Oke.
Silakan duduk. Silakan duduk. Mengapa beda-beda ya? Ya begitulah ya. Bapaknya juga pahit perasaan gitu ya. Kadang antara jari kita dia itu bikinnya P atau D ya. P atau D ya. Gitu kan. Jadi kita bingung sengaja gitu. Maka ketika kalian memberikan sebuah instruksi kepada teman itu harus jelas. Ketika kita memberikan contoh kepada teman juga harus jelas. Tujuannya apa? Supaya tidak ada lagi misinformasi. Coba dicek dong paling itu di kertas tulisannya apa yang betul? Rudal. Tepuk tangan dong bagi orang ini yang berhasil dengan benar. Nyanyi. Ayo yang kalahnya nyanyi. Oke. Nyanyi. Ayo bernyanyi. Malamku. Nyanyi apa namanya? Cicak boleh. Terus sini berdiri di situ berdiri. Ya. Yang laki-laki siapin ya bernyanyi ya. Ayo bernyanyi. Kita nyanyi sama buat kita. Tepuk dong buat teman kita. Ayo silakan cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oke, tepuk tangan. Buat para bapak-bapak, calon bapak. Oke. Berdiri semua. Nyanyi apa ya? Balonku, boleh. Ayo balonku. Dengan semangat. Kita ulang tahun ini. Siap. 1, 2, 3. Oke. Harapan Bapak tentu dengan kita ice breaking ini kalian jadi fresh lagi. Oke? Sudah tidak penat lagi, tidak tegang lagi. Siap untuk melanjutkan materi kita. Siap. Sudah siap? Oke. Sekarang adalah waktunya kita untuk berdiskusi. Ya, silahkan kalian berdiskusi. Kalian ambil HP-nya. Silakan duduk dengan kelompoknya. Silakan buat sekarang boleh. Yang laki-laki buat kelompok. Tapi mas sebaiknya kelompok itu tidak memandang gender. Bagi perempuan dicampur. Siap? Tidak ada kita membedakan saya cowok, saya cewek, saya orang Sunda, saya orang Jawa, saya orang Manado. Tidak. Semuanya kita adalah orang Indonesia. Siap untuk bertemu dengan siapapun? Siap. Kalau begitu kita akan rombak tempat duduk kalian. Oke. Kelompok dua. Mbak, ke belakang. Pindah ke belakang duduknya. Oke, yang bapak-bapaknya berdiri, yang kalah kita bapak-bapak. Ini dari mana? Berdiri ya bapak, berdiri yang bapak. Oke, silakan pindah ke belakang dulunya. Berdua. Oke, di sini minta 2 orang. Silakan, Ibu. Ini minta 2 orang, silakan. 1 sini. Dan sini. 3 kelompok. 4. Iya. 12. Oke deh. Terus sini 3 deh. Masnya sini. Masnya sini berdua. Oke, di berdua pas. Kita akan bahas beberapa masalah. Ya. Dari kasus-kasus yang faktual yang terjadi dalam masyarakat. Oke. Sudah
Sudah dikirim sama Bunda belum? Udah. Oke, ini kelompok 1, silakan ambil videonya. Kelompok 1, ini kelompok 2, silakan diambil videonya. Silakan. Ini kelompok 3, silakan diambil videonya. Oke. Tugas kalian yang pertama adalah ya, mengamati video. Kalian tulis informasi yang penting dari video itu apa saja. Kalau sudah dapat informasi yang penting, nanti kalian maju ke depan untuk presentasi. Sudah siap? Sudah siap. Silakan dibuka dulu videonya masing-masing. Satu kelompok cukup satu video yang dibuka. Nanti kita tonton bareng-bareng. Paham ya? Kelompok 1. Kelompok 2. Masnya kelompok 3. Siap? Ya. Silakan tonton videonya dulu. Bisa diklik? Kalau terima kasih apa? Saling nempel. Dan sudah berhasil. Ini video keberapa? Ketiga. Cinta Rupiah. Ini video yang ke-2 tentang uang palsu. Ini video yang pertama tentang bertransaksi bukan dengan rupiah. Silahkan di videonya. Ya, pasal mama. Silakan. Bapak beri waktu sekitar 6 menit untuk kalian berdiskusi, nonton video dan mencatat apa yang penting. Sudah ketemu videonya? Oke, kalau kita di full screen. Nah, betul. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Silahkan dicatat yang penting.
Ada kesulitan? Tidak? Paham? Paham, silahkan lanjutkan. Ada kesulitan? Tidak. Tidak. Wajib menggunakan Iya. Nah, di penjara berapa tahun? Oke, sudah siap untuk berdiskusi ke depan? Siap banget. Siap, oke. Ayo kita buat settingan untuk kita berdiskusi ke depan. Butuh 5 kursi ya? Karena maksimal 5 orang ya? 4. Oke, 4 kursi. Ayo kita akan 4 kursi ke depan. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Siap? Nanti kalian Oke, siap. Kita mintakan dari kelompok nomor 1 dulu deh yang tampil. Sudah siap ya kelompok 1? Siap. Jangan lupa kalian perkenalkan diri semuanya. Ya, siapa nama kalian? Kelompok 1 ketika menampilkan hasil videonya, tolong kelompok yang 2 dan 3 perhatikan. Nanti kalau ada yang mau kalian tanyakan, tolong tanyakan dengan baik. Paham? Nanti siapkan juga. Kalau ada pertanyaan, kelompok 1 harus siap untuk menjawab. Siap. Sudah siap? Oke, terima kasih. Silakan kelompok 1. Tepuk tangan dong kelompok 1. Silakan dulu. Silakan berdiri, perkenalkan nama kalian. Dari paling kanan. Perkenalkan, nama saya Dian Sulistia. Perkenalkan nama saya Fani Isra Kandani. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Kabir. Perkenalkan, nama saya Kecia Nasrallah. Oke, silakan duduk dan bacakan apa hasil informasi dari video yang kalian dapatkan. Bergiliran, silakan. Oke, siap. Pertama, silakan. Kelompok 2 3 siap. Informasi yang kalian dapatkan apa dari video itu?
Informasi apa aja? Berdiri boleh, Ibu Bagus. Jadi informasi yang saya dapatkan, pertama sempat ada pasar di Indonesia yang menggunakan uang selain rupiah, yaitu uang dirham. Tepatnya di Pasar Muamalah di sebuah ruko di Depok. Kemudian Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap inisiator pasar tersebut. Lanjut, apa lagi? Uang dirham atau dan dinar itu diproduksi oleh PT Antam Aneka Tambang dan digunakan secara terbatas, yaitu untuk keperluan membayar zakat, mahar, investasi, dan jenis uang dirham yang dibuat antara lain dinar Aurora. Dengan penerimaan emas 91%, 22 karat dan harganya 3,5 juta. Kalau harga emas di dunia naik, maka harga koin ini juga mengikutinya. Yang kedua, dinar FG atau Failo dengan kandungan emasnya 99,9% atau 24 karat dan harganya 3,8 juta. Lanjut. Kandungan perak yaitu dirham dengan harganya 90.000. Maka ini merupakan barang investasi bisa dijual di toko emas dan perak. Bank Indonesia dengan tegas melarang penggunaan koin dinar dan dirham untuk bertransaksi berdasarkan undang-undang. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangannya dong. Jadi kelompok 1 membahas tentang pasar muamalah yang dia transaksinya menggunakan dirham dan dinar. Ada yang mau bertanya? Silakan di kelompok 2 dan 3. Yang bertanya angkat tangan. Oh ya, siapa namanya? Kerin. Apa pertanyaannya Kerin? Pertanyaan dari kelompok 3 adalah mengapa kita harus menggunakan uang rupiah? Mengapa kita harus menggunakan uang rupiah? Ada yang jawab? Silakan berdiskusi. Oke, sekarang berdiri. Langsung dijawab aja. Kalau misal kita pakai uang selain rupiah, kayak memakai dolar gitu buat pembayaran di kantin, enggak tuh kalau misal untuk kembalian tuh nggak ada kembaliannya gitu. Oke, ya. Ingat, kita tuh di Indonesia, gitu ya. Tidak semua orang paham tentang uang dolar dan sebagainya. Kita datang ke kantin pakai uang dolar. Iya. Di kantin bingung nggak? Bingung. Belinya ciki lagi. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, siap. Apa pertanyaannya? Penggunaan uang selain rupiah di Indonesia, bagaimana kalau kita memiliki uang asing dolar misalnya agar bisa kita gunakan? Paham dengan pertanyaannya? Paham. Silakan jawab. Oke, saya jawab pertanyaan dari Satria. Satria, oke. Jadi pertanyaannya saya ulang lagi, bagaimana kalau kita memiliki uang dolar misalnya agar bisa kita gunakan? Jawabnya harus ditukar menjadi rupiah dulu. Penukaran uang bisa dilakukan di semua bank atau bisa juga ke money changer. Oke, ya. Jadi kalau misalnya kita punya uang dolar atau uang asing lainnya, kata Mas Fadlan harus kita tukar dulu. Nukernya bisa di bank atau di money changer, ya, tempat penukaran uang, ya. Ada yang pernah berangkat umroh nggak di sini? Belum? Belum. Satria, insya Allah umroh, oke, ya. Amin. Dulu ketika kita berangkat umroh kok saya umroh karena ya di sana ada beberapa toko yang siap menerima rupiah, tetapi syaratnya harus bergambar presiden yang nilainya 100.000, padahal harganya belum tentu 100.000. Jadi yang rugi adalah kita. Maka cara yang paling benar adalah ketika kita ada di negara manapun, kita tukarkan uang kita dengan uang setempat. Paham? Paham. Kita punya dolar boleh, punya real boleh buat simpan, gitu kan? Barangkali nanti kita berangkat ke Amerika. Amin. Punya real Arab boleh. Siapa tahu kita berangkat haji. Amin. Ada lagi yang bertanya buat kelompok 1? Ada lagi? Tidak ada? Paham? Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 2 silakan maju. Kelompok 1 dan 3
siapkan pertanyaan kalian. Perhatikan dengan benar apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan dulu. Jangan lupa perkenalkan diri kalian. Ini berdua akan banget sih dengan tangan dulu. Malu dong. Silakan dulu. Oke. Jangan lupa pertama kenalkan diri kalian. Berdiri lagi dari ujung kanan, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Satria Kandra. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Perkenalkan, saya Roro Ramadina. Perkenalkan, saya Tanya Farulisa. Oke. Silakan dulu. Kalian akan menampilkan masalah tentang apa? Kasus uang palsu. Kasus uang palsu. Waduh, ini kasus yang sering terjadi ya. Oke, silakan disampaikan apa temuan kalian dari kasus uang palsu ini. Silakan berdiri yang mau menyampaikan. Oke, Ahmad Dhani. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Banyak orang yang ingin kaya mendadak dengan cara membuat atau mengedarkan uang palsu. Hal ini sangat merugikan orang yang mendapatkan uang palsu tentu dialah. Oke, betul. Polres Kota Bekasi melakukan penangkapan dan gelar perkara pengungkapan peredaran uang palsu. Dalam gelar perkara ini diketahui bahwa kualitas uang palsu yang dibuat memiliki kualitas yang hampir sempurna. Lalu ada belasan tersangka dan para tersangka membuat uang palsu bernilai 100 ribuan. Dan juga ada bukti yang ditemukan antara lain alat percetakan, mesin scanner, dan ratusan lembar kertas roti. Oke, itu temuan dari kelompok 2. Ada uang palsu. Ternyata di kota kita, di kota Bekasi loh, uang palsunya. Jangan-jangan uang tadi yang saya keluarkan palsu. Oke, dari kasus uang palsu ini, dari kelompok 1, kelompok 3, apakah ada yang mau bertanya? Silakan, yang mau bertanya boleh angkat tangan. Dari kelompok 1 dulu, oke. Pertanyaannya, kalau kita dapat uang palsu, boleh nggak kita pakai? Pertanyaannya apa tadi? Ulang-ulang. Kalau kita mendapat uang palsu, boleh nggak kita pakai? Oke, paham dengan pertanyaannya? Paham? Oke, ada mau jawab? Silakan. Mundingan dulu. Siap, oke. Itu jangan dipakai, karena kalau kita memakainya untuk membeli di warung-warung kecil, kan kasihan pedagangnya, udah untungnya sedikit, dapat uang palsu lagi kan. Oke, kasihan ya. Jadi kalau uang palsu, jangan dipakai ya. Ingat ya, jangan dipakai. Harusnya diapain kalau gitu? Buang. Ya. Tapi jangan buangnya di jalan ya. Nanti ambil orang lain lagi, hancurkan saja. Ada lagi yang mau bertanya? Terhadap kelompok 2. Oke, siapa namanya? David, kelompok 3. Oke, David, kelompok 3. Apa pertanyaannya? Apakah kamu percaya dengan adanya orang yang mengaku bisa mengandalkan uang? Oh iya, paham pertanyaannya? Apa pertanyaan coba? Apa tadi bisa diulang? Diulang pertanyaannya, diulang. Apakah kamu percaya dengan adanya orang yang mengaku bisa mengandalkan uang? Waktu penggandaan uang. Itu sempat rame ya, orang jawab uang gini di tangan gitu ya. Wah, percaya nggak dengan uang yang bisa katanya menggandakan uang? Oke, silakan izin menjawab, silakan dijawab. Menurut saya sendiri, saya nggak percaya karena untuk mendapatkan uang itu kita harus berusaha dengan bekerja, berdoa, juga bisa dengan menabung. Oke, setuju nggak dengan jawabannya? Setuju, ya. Kita itu manusia yang terpelajar gitu loh. Masa sih masih percaya dengan penggandaan uang gitu ya? Pengen kaya, kerja. Pengen kaya, doa. Pengen kaya, usaha. Oke, jangan mengandalkan dukun-dukun palsu. Oke. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Cukup. Tepuk tangan dong buat kita. Silakan dulu Mbak Mas
Makanya saya asik. Silakan kenalkan nama kalian. Perkenalkan, nama saya Deden Zildiani. Saya David. Perkenalkan nama saya Beno Rizalullah. Perkenalkan, nama saya Indah Suwadi. Oke, jadi kelompok Tiga. akan bahas tentang Cinta uang. Cinta uang. cinta uang. Oke, perhatikan. Cinta nggak ada uang? Buktinya disimpan terus di hati. Mau di hati salah. Di dompet betul. Oke, silakan disampaikan temuan kalian tentang cinta uang. Bagaimana sih cara memperlakukan uang dan kesalahan yang tanpa kita ketahui? Contohnya itu melipat uang, membuat hiasan dari bahan uang, Lupa mengambil uang dari saku sehingga tercuci. Betul apa enggak? Cara memperlakukan uang dengan baik adalah dengan menggunakan 5J. 5J itu adalah jangan dilipat, jangan di-staples, jangan dicuci, jangan dicoret, dan jangan diremas. Oke, ada lagi tentang uang? Tak ada. Ada cukup. Cukup. Ada yang bertanya nggak tentang cara kita mencintai uang? Tadi 5J. Iya. Apa 5J tadi? Jangan dilipat, jangan di-staples, jangan dicuci, dan jangan dicoret, jangan diremas. Oh, jadi kalau kalian cinta dengan seseorang, nggak boleh ya nulis nomor teleponnya di uang. Pengalaman ya, ada ya. Iya. Oke. Yang kedua, jangan dilipat. Iya. Ya, uang jangan dilipat. Salah dong saya. Maaf uang. Apalagi Jangan dicuci. jangan dicuci. Kebiasaan punya ini bisa sama. Kok di kantong? Jangan-jangan nanti lupa lagi kecuci. Rezeki istri katanya. Apalagi jangan apa lagi? Jangan diremas. Jangan diremas-remas kayak hati kita. Jangan diremas-remas ya. Apalagi? Di-staples. Jangan di strapless, ini yang paling sering gitu ya. Supaya hati kita bersatu, hati kita bersatu. Uang kita bersatu, kemudian di strapless nggak boleh, ya, karena akan rusak. Ada yang mau bertanya atau menanggapi tentang temuan bagaimana cara kita mencintai uang? Silakan angkat tangan. Ada bertanya atau ada tanggapan tentang cara kita mencintai uang? Silakan angkat tangan. Tak ada? Paham semua? Paham, oke good. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, kita sudah banyak belajar hari ini, ya. Ada bagaimana kita menemukan uang palsu, harus bagaimana kita kemudian kalau memperlakukan uang gitu loh. Kayak gini kita lah, jangan diremas-remas, jangan di strapless dan sebagainya. Oke. Saatnya kita akan melakukan evaluasi. Sudah siap evaluasi? Siap. Siapkan HP kalian. Ya, zaman sekarang itu zamannya teknologi. Jadi ujian tidak harus menggunakan kertas, bisa menggunakan HP. Kita akan bermain puisis. Kita akan bermain puisis. Semoga nyambung. Semoga nyambung. Semoga nyambung. Alhamdulillah. Silakan kalian buka, join my quiz dulu. Join my quiz. My quizzes. Ya, join my quiz. Oke. Kodenya. Untung kita kode ya, bukan rekening. Quizzes. Oke. Ya.
Kalau kalian paham, insya Allah berarti akan dapat nilai yang bagus. Bahagia sekali. Astagfirullah, bisnisnya. Oke, itu kodenya. Sudah siap? Sudah, mana join? Silakan join, silakan join. 1, 2, 3, 4, 5. Terus lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut. Nah, semangat, semangat, oh, semangat, semangat. Jangan nangis lah. Oh, baru 9. Mana lainnya? Kawan-kawan. Lanjut, lanjut. Lanjut. Oke, siap. Nah, semangat ya. Silakan. Kita mulai ujian kita. Oke, kita akan lihat siapakah yang satu di kelas kita. Pertama Wildan, Desia Rizky Ahmad Dhani lanjut. Desia naik, Wildan masih terus 2. Siapa naik? Ahmad Dhani naik, lanjut, semangat, semangat, semangat.
Indonesia. Yang lain jangan mau kalah, silakan maju. Oh, lompat, Panu lompat, Heri lompat, Satria lompat, naik, ayo, semangat. Sudah? Lanjut. Ahmad Denuk 1, lanjut. Oke. Kita lihat. Waduh, udah pinter-pinter semua ini. Waduh, bagus. Ini kata gue salah dua. Baik. Oke, sudah selesai. Kalian bagus semua. Terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau bertanya dulu dengan proses belajar kita. Kalian merasa bosan atau semangat? Semangat. Oke. Apakah kalian memiliki sebuah pengalaman baru ketika belajar? Yang punya pengalaman baru silakan angkat tangan. Oke. Ya. Saya jadi paham cara memperlakukan uang dengan 5J. 5J. Apa aja 5J? Oke, ingat. Itu cara kita memperlakukan uang. Ada lagi yang punya pengalaman baru? Silakan angkat tangan. Oh ya, Mas David ya. Apa Mas David pengalamannya? Saya jadi paham kalau ada uang palsu harus dihancurkan. Oke. Setuju untuk semuanya? Setuju. Tepuk tangan dong kira semuanya. Oke, terima kasih. Udah gue gak bisa tahu. Oke, terima kasih atas pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga bisa memberikan pengalaman baru buat kita semuanya. Bagaimana kita bisa memperlakukan uang dengan baik, itu dengan 5J. Jangan diremas, jangan dilipat, jangan dicuci, jangan di scrapless, jangan dicorak. Ya. Ingat, kita orang Indonesia kalau mau bertransaksi harus menggunakan uang, namanya rupiah. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.